Ibu, saya yakin ibu mah terbiasa dengan sholat malam, insya Allah. Ya, ini sudah Rajab 28, sebentar lagi Syaban, sebentar lagi Ramadan. Bagi yang sudah ngalalanya, kalau orang sudah bilang puasa besok sudah ngalalanya, nggak terlalu berat pak, nggak makan sop gitu. Di ketika sahur tuh hari pertama kalau nggak dilalanyahan mah berewe gitu tah, karena nggak terbiasa. Kalau sudah terbiasa insya Allah. Termasuk juga sholat malam, walaupun nanti agak lebih awal ya di tarawih. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati bil laili qabbara, semua beliau baca ini. Beliau setelah subhanaka itu beliau baca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min nafthihi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Sudah saya sampaikan riwayatnya, sanadnya baik, dan ini diriwayatkan oleh banyak sunan. Sunan Al-Bukhari, Abu Dawud, termasuk juga Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Jadi kita pak pas sholat malam nanti ya, malam Allahu Akbar, sebelum Al-Fatihah isti'adzah dulu. Isti'adzah itu Nabi mencontohkan isti'adzah di malam di sholat malam tuh. Yang barusan saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ada yang sudah terbiasa? Ya alhamdulillah. Ustaz saya emang nggak terbiasa. Oke, biasakan aja. Jangan sampai ada sunnah yang terlewat gitu. Jadi Ustaz saya mah taunya a'udzubillahi minasyaitonir rajim aja, padahal Nabi SAW mencontohkan redaksi yang lain. Saya bacakan 6 redaksi aja dari 16 redaksi ya. Selanjutnya redaksi yang keempat sama Allahumma, ini pakai Allahumma. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kan ibu juga doa iftitah itu bisa 7. Saya sudah sebutkan kan 7 redaksi itu. Khusus saya biasanya subhanaka aja sama Allahumma beben, silakan Pak. Tapi kalau menambah dalam arti mengganti dengan redaksi yang dicontohkan, kenapa enggak gitu ya. Kita juga Pak kalau liburan ya, aduh bosan ke Pangandaran Waisna tiap tahun, cari ke yang lain aja bisa. Ya silakan. Kita juga kalau baca beberapa lafaz atau redaksi bacaan kan lebih baik juga dibaca redaksi yang lain gitu. Untuk nanti Pak tidak terpaku gitu bisa dan subhanaka aja terus. Kalau nanti ruku misalnya subhanallah aja atau subhanallah dan seterusnya. Ya, jadi redaksi keempat itu Pak pakai apa bedanya? Allahumma inni a'udzubika, bukan minal khubuthi itu mau masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kemudian yang kelima ya Pak. Yang kelima betul. Dan yang kelima sama a'udzubillahi minasyaitonir rajim huwas samiul alim. Huwas samiul alim. Ini diriwayatkan banyak termasuk juga diriwayatkan dari Umar bin Khattab, termasuk juga Muhammad bin Sirin, kibarut tabi'in. Yang barusan saya sampaikan, kita juga isti'adzah waktu masuk ke masjid. Ustaz gimana tadi nggak baca isti'adzah katanya? Keluar lagi. Keluar lagi. Saya pernah kalau anak-anak itu mau masuk WC, udah baca doa belum tadi? Allahumma inni a'udzubika, itu kan isti'adzah juga Pak. Minal khubuthi wal khaba'is. Belum, keluar lagi. Masuk lagi dengan kaki yang kiri. Kaki ke kiri yang kiri, kemudian baca dulu kemudian masuk dengan kaki yang kiri. Karena tidak terbiasa sehingga kita melewati sebuah aktivitas tanpa ini diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud di kitab Shalah. Sholat. Jadi ketika Nabi SAW karena Nabi SAW ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, bukan Abdullah bin Umar, yang buka Mesir. Beliau faqihu Misr. Hanya di sana Pak, saya pernah berkunjung, ada namanya Masjid Amr bin As. Karena beliau yang pertama kali membuka, bukan menjajah Pak, membuka. Di sampingnya banyak gereja Pak. Di samping itu banyak gereja gitu. Tapi gerejanya kayak kelihatan kubah terus di atasnya ada apa namanya
ada salib aja. Bedanya antara masjid kita itu sama Pak, persis gitu. Cuman kubah di atasnya ada dari apa? Salib gitu. Di kubah-kubahnya di atasnya ada salib. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, ini putranya ya. Amr bin As itu putranya, Abdullah itu putranya. Karena Nabi SAW tidak dakhala al-masjid, dia bilang gini. Ya, mudah-mudahan nanti kita kan Bu tiap saatnya ke masjid, apalagi bapak-bapak idza dakhala al-masjid qala. Ini isti'adzah redaksi kita masuk masjid. Coba diperhatikan Bu, apa bedanya? A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa bisultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Ustaz, saya mah enggak hafal. Oh ya enggak apa-apa, dihafalin aja. Ustaz, saya mah udah terbiasa alhamdulillah. Ustaz, saya mah hafal tapi enggak dibaca, atuh sayang. Kalau udah hafal tapi belum dipraktekkan. Bu, nanti ajarin ke anak-anak kita. Termasuk juga kalau bapak ke istri, kalau istri ke bapak. Bapak tiap ke masjid suka minta perlindungan kepada Allah enggak? Apa gitu? Emang bapak mau baca Quran dan mau sholat doang? Enggak. Kan Nabi juga contohin kalau masuk ke masjid kita juga memohon perlindungan. Emang di masjid nggak ada setan gitu? Aman katanya di masjid kita. Nauzubillah Pak. Ada kasus di mana? Nauzubillah ya. Di media sosial itu viral ada orang yang melakukan zina di ininya masjid. Coba dulu perhatikan deh. A'udzu billahil azim. Ustaz, kapan tadaburnya? Nanti sebentar, sabar. Wa biwajhihil karim, dabur. Wa sultanil qadim minasy syaithanir rajim. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih, sebagaimana disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Abu Dawud di Kitab Shalah. Ulangi Bu ya. A'udzu billahil azim, Pak. Wa biwajhihil karim wa bisultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Jadi masuk masjid kita masuk pakai tangan kanan, kaki kanan, mohon maaf, tangan kanan. Kemudian kita baca isti'adzah. Jadi Bu, mohon maaf ya, saya nanti akan sebutkan 16 tempat di mana kita harus memohon perlindungan kepada Allah. Jadi bukan hanya pas baca Quran aja. 2 berarti ini nomor 2 ketika kita masuk masjid. Sebegitu pentingnya Ustaz, bukannya masjid ini tempat baik? Enggak Bu, kata sholat, setan itu masih, kata Nabi SAW, kalau adzan lari dia, terkentut-kentut. Setelah adzan dia balik lagi. Pas mau sholat, komat dia berapa ya gitu. Kita lewat beberapa khotirat itu lintasan. Beberapa khotirat itu lintasan. Sudah kita jelaskan Pak, nggak apa-apa, kita normal kalau ada lintasan. Yang nggak baik itu bukan nggak normal. Ketika kita melanjutkan, namanya istirsal. Istirsal itu mengikuti apa yang terlintas. Sudah dibuka, terus kita lanjutin sampai imam assalamualaikum baru sadar. Assalamualaikum dulu. Nah, itu namanya istirsal. Kalau ditahan, ditebalik lagi, bahwasanya kita sedang sholat, nggak apa-apa. Itu diganjar Bu. Kita melawan lintasan lisan pikiran itu. Kalau diikuti, nah, berarti nilai sholat kita tergantung keusuhan kita. Oke. Bu, barusan apa Bu? Kita bareng-bareng Bu ya. Karena Ibu kan pengajian tiap minggu nih ya. Apa tiap bulan Ustaz? Enggak, maksudnya pengajian rutinan. Oh, Masya Allah tiap hari. Tiap hari. Oh, Masya Allah, subhan. Sama Ustaz Alvin. Sama Ustaz Ilman juga. Sama Ustazah juga. Masya Allah. Sayang kan kalau masuk tiap hari kemudian kita melewatkan kebiasaan Nabi SAW memohon perlindungan. Mohon maaf Bu, mungkin enggak di masjid itu ngomongin orang? Bisa. Iya, bisa. Malah nyaman ngomongin orang itu di masjid gitu. Nyamannya tuh awalnya mau ngobrol, tapi ternyata ngobrolin kejelekan orang. Keterusan gitu. Biasanya gini, pertama-tama mah, jangan ngomongin orang. Ini bukan ngomongin orang, ini mah lagi konfirmasi gitu. Apa aja bahasanya, tapi kalau nyebutin kejelekan orang lah, kata Nabi faqad tibta. Kau sudah menghibahnya. Oke. Makanya berlindung. Atau
waktu di apa? Kalau di luar rumah, dari rumah itu kita sudah mau pengajian. Pas di masjid ingat sesuatu yang tidak, atau tadi hibah dan seterusnya. Mungkin Bu di masjid itu. Saya sudah sampaikan bagaimana dulu sahabat di riwayat Tirmidzi ya, sahabat itu dia sholat sampai lihat ke belakang gini Bu, karena ada jamaah perempuan yang cantik. Astagfirullah ya. Sahabat juga manusia. Ada saat mungkin ya kita juga pada saat muda tuh kan ikutan tarawih itu ya lagi nyari juga, nyari gadis ya. Ada yang lihat ke belakang, ada. Artinya di masjid bukan berarti tidak ada setan. Setan manusianya banyak, setan jinnya juga banyak. Jadi sayang kalau kita nggak pernah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Tolong dibantu Oh lagi ini ya, lagi nikmat. Ustaz Alvin diulang, Ustaz Alvin. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa bisultanihil qadim Minasyaitonir rajim. Bapak mau nyoba Pak? Bapak kan tiap hari nih masuk ke masjid. Nanti Ustaz Alvin di share ya beberapa redaksi yang saya buat. Setelah itu ada 10 redaksi yang tidak akan saya bacakan hari ini berhubung waktu. Wahadis yang catat ya. Wahadis yang wa in rawiyan min ba'd salaf fa inna ma sahha 'anil Mustafa huwa al-aula bil. Redaksi-redaksi yang 6 itu ada di Al-Qur'an, 2 di Al-Qur'an, 4 di Sunnah. Setelahnya 10 redaksi yang tidak saya sebutkan. Tentu saja memang yang lebih baik adalah ada yang riwayatnya. Dan di 6 ya, di 6 redaksi yang sudah saya sampaikan tadi. 10 redaksi yang lain mungkin di saat yang lain kita sampaikan. Mengenai redaksi sudah dipahami Bu. Jadi memohon perlindungan itu tidak terfokus atau tidak terbatas dengan redaksi yang a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tidak. Tapi kita boleh menggunakan redaksi yang lain. Sudah saya sebutkan sebelumnya. Ya. Ada pertanyaan dulu mengenai redaksi? Oh boleh. Yang mana? Yang terakhir. Yang mau ke masjid ya. Saya lihat ibu terus bolak-balik ke masjid kan? Oke. Mangga Bu. A'udzu billahil azim. Udah? Wa biwajhihil karim. Udah Bu? Wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ustaz terjemahnya apa? Insyaallah sudah pada tahu ya. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung. Wa biwajhil karim, dengan wajahnya yang mulia, wa sultanihil qadim, dan kekuasaannya yang tidak ada baru kekuasaan Allah itu. Qadim, sejak ajali ada. Dari apa kita mohon perlindungan? Minasyaitonir rajim. Mengenai redaksi sudah cukup. Ustaz Alvin nanti ini ya punya amanah untuk men-share redaksi yang sudah saya sampaikan. Yang kedua Bu, oke sekarang kita masuk ke makna ya. Di dalam isti'adzah dengan 6 redaksi, 2 redaksi itu berdasarkan ayat, 4 redaksi berdasarkan sunnah, 10 redaksi berdasarkan kebiasaan para ulama yang tidak sempat saya sebutkan. Bu, itu semuanya sama unsurnya itu. Rukunnya itu sama, ada 4. Yang pertama, yang paling penting al-musta'in. Yang kedua, yang pertama barusan sighah dulu. Redaksinya apa sih? Yang kedua, al-musta'in, kita yang memohon perlindungan. Yang ketiga, yang diminta perlindungan. Tidak boleh menggunakan kecuali tidak boleh memohon perlindungan kecuali kepada Allah. Boleh kita memohon perlindungan dengan nama yang lain. Di dalam beberapa ayat disebutkan tanpa Allah tapi Rabb, atau dengan Ar-Rahman nanti saya sebutkan. Tapi intinya
Al-musta'ad. Ini namanya al-musta'ad bihi. Jadi yang pertama sigohnya apa, redaksinya. Yang kedua, kita sebagai orang yang memohon perlindungan. Ad-dhaif, yang lemah. Itu dulu Bu, biar kita tahu rukunnya. Siapa sih yang lemahnya teh? Saya. Siapa yang kuatnya? Al-musta'ad bihi. Siapa itu? Allah Al-Azim, yang maha mendengar, yang maha perkasa, yang maha besar kekuasaannya, yang maha mulia wajahnya. Lalu yang terakhir, emang apa yang diperlindungkan? Ini rukun yang keempat, namanya al-matlab. Apa saja sih yang diperlindungkan teh? Ini namanya al-matlab. Berarti ada berapa Bu rukunnya tuh? 5. Saya ulang. Nah. 1 redaksinya. Ibu tadi sudah catat nama redaksi ya. 2 al-musta'id, yang meminta perlindungannya. Siapa? Kita, hamba yang lemah. Kenapa harus minta perlindungan? Ya kita nggak bisa sendirian menghadapinya, lemah. Yang kedua, al-musta'ad bihi, Allah. Siapa yang diminta perlindungan? Allah, yang maha gagah, yang maha kuat. 3 ya. Kemudian apa lagi Bu? Rukun yang keempat, al-musta'ad minhu. Siapa yang kita memohon perlindungan kepada Allah? Dari apa sih? Setan. Ini al-musta'ad. Harus sebutin Bu. Setiap redaksi isti'adzah itu al-musta'ad minhunya disebutin. Coba. Tadi saya sebutkan 6 redaksi itu disebutin semua. Rukunnya itu. Yang terakhir al-matlab. Apa yang kita perlindungkan? Di redaksi masuk masjid apa lo Bu? Bukan setan doang. Tapi apa? Min hamzihi. Nanti kita jelaskan. Wa nafkhihi. Wa nafhihi. Itu matlab namanya. Itu namanya matlab. Apa sih yang diperlindungannya? Kita sudah tahu Bu, hadis yang populer yang disampaikan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas, idasta'adta fasta'in. Barang siapa yang memohon perlindungan kepada Allah, maka memohon perlindunganlah. Barang siapa yang memohon perlindungan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Itu namanya matlab. Secara umum, matlab kita pada saat isti'adzah itu Bu, 1, as-salamatu fi dunya fi dinihi wa dunya. Kita ingin keselamatan dalam urusan agama kita. Kita ingin keselamatan dalam urusan dunia kita. 1 itu. Dari apa? Tadi disebutin Bu, minasyaiton wa hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi.